Bapak Ibu, sebelumnya saya minta izin untuk saya tetap menggunakan masker karena masih sedikit batuk. Agar saya tidak menularkan virus, lebih baik menularkan semangat bersaksi. Jadi kita sama-sama masuk dalam doa. Kita doa, kita masuk di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika Tuhan boleh sudi untuk terus memberikan suara pimpinan Tuhan, arahan Tuhan bagi setiap kami. Terutama di saat kami memasuki bulan Natal, kami menjelang untuk merayakan hari Natal. Terus arahkan kami untuk kami itu mengerti. Semakin lama kami boleh semakin jelas apa yang kami itu rayakan, nantikan, sambut. Dan biar kiranya hari ini pun juga Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Sekali lagi membentuk kami, mengurapi kami. Karena itu Bapa, pakailah hamba-Mu, juga setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan akan melembutkan hati kami, pikiran kami. Tuhan akan mampukan kami untuk mengerti suara Tuhan. Dan juga Tuhan akan terus memimpin kami untuk menghidupi apa yang akan kami dengar hari ini. Karena itu Bapak, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengar suara Tuhan. Yang kami percaya terus ada memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih. Hari ini tema kita adalah bagaimana kita membahas tentang Holy Spirit, share the gift, yaitu make mankind rejoice. Jadi bagaimana Holy Spirit pun sebagai pribadi Allah yang ketiga itu membagikan the greatest gift. Salah satunya bagaimana membuat setiap kita bisa bersuka cita karena penebusan Kristus yang digenapi. Jadi kita melihat rangkaian apa yang kita itu beritakan di dalam bulan Natal ini. Kita mengambil tema itu the greatest gift. Bagaimana setiap minggu kita diingatkan setiap pribadi Allah Tritunggal itu men-sharingkan the greatest gift. Jadi kalau kita melihat the greatest gift yang di-sharingkan dari God the Trinity, yaitu di dalam minggu pertama, kita itu melihat Allah Tritunggal itu men-sharingkan the greatest gift-nya, yaitu anaknya yang tunggal. Anaknya yang begitu berharga itu di-sharingkan bagi setiap kita untuk menebus setiap kita. Dan demikian juga pribadi Allah yang kedua itu, yaitu Allah Putra. Dia juga men-sharingkan the greatest gift-nya. Salah satunya itu adalah kasih-Nya yang begitu besar dan kebenaran, sehingga kita semua dari jalan keselamatan itu bisa dipimpin ke arah kebenaran dan kita bisa menghidupi kasih-Nya. Dan di dalam hari ini kita melihat rangkaiannya, kita membahas pribadi Allah yang ketiga. Jadi bagaimana pribadi Allah ketiga, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, itu pun juga men-sharingkan the greatest gift-nya bagi setiap kita. Apa yang Dia sharingkan bagi setiap kita. Kita akan melihat di dalam bagian ini. Saya akan bacakan ayat yang menjadi fokus kita, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 14. Meskipun nanti kita akan melihat ayat beberapa berikutnya sebelumnya, tapi kita akan melihat di dalam fokus kita, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam bagian ini, kita itu melihat ini perkataan Yesus dinamakan adalah perkataan kalimat perpisahan, yaitu sebelum Yesus itu kemudian menuju ke salib. Dan di dalam Yohanes itu dicatat secara khusus, Yohanes itu mencatat Yesus memberikan pesan. Bahkan dia mengatakan lebih baik dia itu tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, karena disitulah dia akan memberikan Roh Kudus. Dan ini menjadi pertanyaan kita, apa yang Roh Kudus itu sharingkan sebagai pribadi Allah yang ketiga? Apa yang Roh Kudus itu bagikan bagi setiap kita? Fungsi Roh Kudus itu apa? Bukankah banyak dari kita itu seringkali orang-orang Kristen itu menyalahartikan fungsi Roh Kudus?
Fungsi Roh Kudus itu seringkali dianggap hanya sekedar sesuatu, kekuatan, bukan pribadi. Di mana kekuatan ini sanggup membuat kita bisa melakukan mujizat. Contohnya beberapa orang itu seringkali datang ke gereja kita, aliran seperti ini, lalu mengatakan, saya pernah didatengin anak pemuda, datang ke gereja, mencicipi gereja yang namanya GKY, gereja KY. Nah disitulah mereka itu datang, lalu mereka marah. Mereka mengatakan gerejamu tidak ada Roh Kudusnya. Lalu dia mengatakan kenapa tidak ada Roh Kudus? Dari tadi itu pujian bikin saya ngantuk. Bukan cuma ngantuk, begitu firman Tuhan, saya tidak ngerti, pusing. Nah saya tidak ngerti, pusing, bikin ngantuk, buat apa saya ke gereja seperti ini? Lalu dia tidak mau lagi datang ke GKY. Saya cuma datang sama dia, saya tanya, fungsi Roh Kudus buatmu apa? Bukankah salah satu fungsi Roh Kudus itu membangunkan kita yang ngantuk kalau ibadah? Kamu ngantuk, saya bangun. Kamu bilang saya tidak punya Roh Kudus. Dan salah satu fungsi Roh Kudus bukannya harusnya membuat kita mengerti apa yang diberitakan. Nah kamu bingung, saya ngerti. Nah kalau gitu yang gak punya Roh Kudus itu kamu atau saya? Sabar dikit, fungsi Roh Kudus itu apa? Seringkali kita itu mulai bertanya, apa yang seharusnya menjadi fungsi Roh Kudus sebagai pribadi ketiga ketika dia itu men-sharingkan the greatest gift-nya. Karena itu saya mundur dari ayat ini. Sebelum kita masuk di dalam ayat fokus kita melihat yang pertama, Roh Kudus itu diberikan di dalam kita. Ini hal yang pertama. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga, dia men-sharingkan the greatest gift-nya, yaitu dia di dalam kita, memberikan dirinya, pribadinya untuk tinggal kepada setiap kita. Karena itulah Yesus itu mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kalimat ini bukankah seharusnya kita itu pertanyakan, bukankah lebih berguna jika Yesus itu tetap di sini? Kalau Yesus tetap di sini, kita tidak perlu bingung cari pembicara Natal. Setiap minggu suruh Yesus yang khotbah, tidak mungkin khotbahnya jelek. Bukankah lebih berguna bagi setiap kita jika Yesus itu terus ada di sini? Tapi Yesus mengatakan lebih baik, lebih berguna. Di dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan better. Bukan berarti kehadiran Yesus itu tidak baik. Tapi Yesus itu mengatakan ada yang lebih baik lagi. Kehadirannya dia di tengah-tengah kita sangat baik. Tapi itu belum selesai. Ada lanjutannya. Ada yang lebih baik lagi. Karena itu dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, itu tidak akan datang kepadamu. Tidak akan tinggal di tengah-tengah kita, di dalam diri kita. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat lain, dia akan tinggal di dalam kita. Dan ini sudah diwartakan sebenarnya dari awal perjanjian lama. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama kali Roh Kudus itu sharingkan bagi setiap kita. Dia tinggal di tengah-tengah kita, siapapun kita. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama saat itu, Allah itu begitu tinggi, begitu menakutkan. Dia itu di atas setiap kita. Dia begitu menakutkan. Orang itu tidak berani menatap mukanya, tidak berani berhadapan dengan Tuhan. Karena kalau berhadapan, kita akan mati. Allah begitu tinggi. Tapi Allah yang begitu tinggi ini men-sharingkan the greatest gift-nya, yaitu dia itu men-sharingkan Tuhan Yesus sebagai Immanuel, God with us. Sekarang Allah itu bisa kita tuh lihat sebagai bayi yang terbaring di palungan. Dan disitulah kita itu bisa merasakan bersama-sama dengan dia kasihnya. Sharing the greatest gift, yaitu kasih Yesus itu sendiri. Tapi Yesus mengatakan ada yang lebih baik lagi. Karena kalau cuma dia di tengah-tengah kita, kita itu cuma mengikuti dia. Tapi kita lupa, kita pun punya potensi untuk bisa bersaksi. Karena itu Yesus mengatakan dari awal, sudah dikatakan dalam perjanjian lama,
bahwa Allah akan bertenda tinggal di tengah-tengah umatnya. Karena itu dilanjutkan kalau dia pergi, baru di situ akan ada yang dilanjutkan oleh pribadi Allah ketiga, yaitu setiap Roh Kudus itu diberikan pada setiap kita. Roh Kudus itu akan diberikan pada setiap kita. Berarti dengan kata lain, semenjak Pentakosta, Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita ketika kita percaya. Ketika kita percaya, siapapun kita, bukan cuma hamba Tuhan, setiap kita punya Roh Kudus. God in us, Roh Kudus di dalam kita. Setiap kita punya. Jadi bukan hanya yang bisa ngusir setan, itu hamba Tuhan. Nanti hamba Tuhan pun kalau yang gelarnya GI itu ngusirnya tidak manjur. Doanya harus berlutut 10 kali, puasa, baru setannya yang pangkatnya rendah baru yang pergi. Kalau yang pangkatnya tinggi harus panggil yang muse-muse. Makanya muse itu biasanya umurnya pendek-pendek. Dihadapinnya sama setan terus. Padahal kita lupa, setiap kita orang Kristen, ketika kita betul-betul mengaku percaya, kita punya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sudah ada. Kita pun punya potensi mengusir setan. Saya pun pernah ngusir setan waktu pemuda. Bahkan belum masuk sekolah teologi. Saya disuruh nanganin murid kesurupan. Dan saya percaya, meskipun belum sekolah teologi, tapi sudah percaya, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Saya pun kalau sungguh-sungguh percaya, saya bisa mengusir. Karena Tuhan di dalam kita. Roh Kudus itu di dalam kita. Lalu pertanyaan di dalam kita itu untuk melakukan apa? Cuman ngusir setan? Saya rasa bukan. Roh Kudus itu tugas utamanya dicatat dalam Yohanes, seperti yang menjadi ayat pembahasan kita tadi, yaitu mengajar dan mengingatkan. Ini dua tugas Roh Kudus yang menarik sekali. Mengajar dan mengingatkan. Jadi dikatakan tetapi apabila ia datang, dia akan tinggal di dalam kita, dan dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Mengajar kita, memimpin kita untuk masuk hidup di dalam kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi dia bukan cuma mengajar, ada unsur mengingatkan. Karena ini yang seringkali terjadi pada orang Kristen. Orang Kristen seringkali mengatakan saya tidak mengerti ini, tidak mengerti itu. Karena itu perlu diajar. Mendengar khotbah pun kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Membaca firman Tuhan kita perlu minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita. Dia sudah di dalam kita, dia akan memampukan kita mengerti. Sesudah mengerti, dia akan memampukan kita mengingat kalau kita lupa yang kita sudah mengerti. Orang Kristen soalnya suka seperti itu, bukan? Susah-susah belajar. Ikut-ikut KTB ini, KTB itu, Chrisel. Sudah sampai A, B, L, E. Sudah selesai E, lupa semua. Akhirnya bahan itu kita ubah. Bukan lagi able, menjadi disable. Sudah selesai semua, tapi tidak ada satupun yang kita bisa bagikan. Roh Kudus akan mengingatkan, kamu pernah belajar ini, kamu pernah baca ini. Karena itu jangan takut kalau diutus. Bapak Ibu, saya waktu diutus untuk menjadi guru di satu sekolah, saya itu belum sekolah teologi saat itu. Dan saya diutus di satu sekolah itu karena saya terlibat pelayanan siswa di satu gereja. Dan saya diutus itu memang untuk penginjilan. Ya, kami nggak tahu waktu itu anak pemuda itu kerasukan apa. Tapi anak pemuda ini semuanya semangat sekali. Meskipun kami tidak sekolah teologi, kami mau dipakai. Karena kami percaya Roh Kudus sudah di dalam kita. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita. Jadi kita dengan PD itu masuk ke sekolah untuk nginjilin mereka. Susah atau tidak? Susah. Waktu saya masuk, saya dikeroyok sama murid-murid. Seringkali mereka tuh bisa 5 orang, 10 orang keroyok kami orang Kristen.
mengajak debat kami. Takut, pasti takut. Tapi kenapa saya berani? Karena saya percaya, saya punya Roh Kudus di dalam saya. Dia akan mengajar dan mengingatkan, asal saya mau diajar. Dan pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia itu mengatakan, Bapak percaya Alkitab karena tidak pernah mendengar ajaran kami. Kami percaya kalau kami dikasih kesempatan untuk mempresentasikan ajaran kami, Bapak pasti akan goyang dan pindah agama. Saya bilang sama mereka, presentasikan sekarang. Kalau saya goyang, saya jamin saya pindah agama sekarang juga. Dan bukan cuma itu, saya kasih bonus. Saya ludahin Alkitab di depanmu. Berarti Alkitab sudah menipu saya belasan tahun. Ayo presentasikan. Wah, mereka senang sekali. Mereka langsung berkumpul. Lalu mereka mengajar saya, menginjili saya. Mereka bilang, coba tuh orang Kristen, bukan cuman marah boleh, bunuh pun boleh. Coba itu lihat, satu dunia itu dibunuh sama Allah, cuma disisakan satu kapal. Wah, dia baca kisah Nabi Nuh. Hebat banget. Dia baca Alkitab untuk nyerang saya, bukan untuk percaya. Mau jawab apa anak-anak seperti ini? Orang Kristen bengis, Tuhannya pembunuh, orang Kristen pun pembunuh. Bukan cuman marah boleh, bunuh pun boleh. Tuh lihat orang Kanaan. Waduh, mereka jawab seperti itu. Kita mau respon apa? Saya cuman bilang, Tuhan akan ajar kita, ingatkan kita apa yang ada di Alkitab. Kita doa, kasihi mereka. Roh Kudus ada di dalam kita, bukan di dalam mereka. Nggak mungkin dia tidak memimpin kita. Karena itu Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh kita punyai, dia akan mengajar kita, memampukan kita kalau kita tidak mampu. Saya tidak mungkin mampu jawab anak-anak seperti ini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan mampukan. Karena itu saya duduk, diem, saya minta pimpinan Tuhan. Saya cuma jawab, saya nyerah. Tapi sebelum saya pindah agama, saya mau tanya beberapa hal sama kamu. Kalau saya jalan tidak sengaja nginjek semut, itu bunuh bukan? Oh bukan. Bunuh itu saya harus lakukan dengan kesadaran, kehendak, saya tetap lakukan. Itu bunuh. Kalau nggak sengaja, itu tidak membunuh. Kalau gitu saya tanya lagi. Kamu tahu nggak kalau minum air itu kamu masak, itu banyak kuman. Dengan kesadaran kehendak kamu nyalakan kompor, kamu membantai ribuan kuman. Menggenosid kuman-kuman itu. Mulai sekarang kamu sadar itu banyak kuman, jangan dimasak. Minum. Mungkin kamu bisa mengembangbiakkan karena tidak boleh bunuh, bukan? Lalu dia mulai bingung, iya juga ya. Bunuh itu boleh atau enggak? Ya jelas tidak boleh gitu kan. Tapi kamu tidak fair bilang saya itu pembunuh. Kamu sendiri tidak ngerti apa itu bunuh atau enggak. Lalu dia mulai bingung. Pergi ke gurunya. Lalu gurunya itu ngajarin sesuatu, dia balik lagi. Bunuh boleh, asal ada doanya dulu. Doa itu diucapkan lalu bunuh, kalau tujuan baik boleh. Saya bilang saya nyerah deh, pindah agama saya. Sebelum saya pindah agama, minta doanya dulu. Mau apa? Saya mau bunuh gurumu. Karena gurumu itu kurang ajar kan. Ada doa boleh baca, boleh bunuh orang. Nanti benci orang, baca, bunuh orang lagi. Sebelum ada kejahatan semakin merajalela, saya baca dulu doa itu, cepat-cepat saya bunuh gurumu. Lalu saya pindah agamamu. Lalu orang ini mulai bingung lagi. Iya ya, bunuh itu boleh atau enggak? Mulai goncang. Mulai minta, sebenarnya Alkitab itu baca apa? Belajar apa? Mulai saya ingat beberapa ayat. Mulai saya bicarakan sama dia tentang marah itu boleh atau enggak. Tentang bunuh itu kenapa diizinkan waktu di Kanaan. Saya mulai mengajar mereka karena Roh Kudus mengingatkan saya. Ini yang berkaitan di dalam bagian yang ketiga. Roh Kudus bukan cuma mengajar dan mengingatkan kita untuk memampukan kita melakukan tugasnya. Tugas utamanya yaitu untuk menginsafkan dunia. Kita harus sadar, setiap kita hari ini berkumpul menyambut Natal, tapi kita sudah percaya
sudah punya Roh Kudus. Tapi di luar sana ada banyak orang yang belum percaya. Untuk apa kita diajar dan terus diingatkan agar kita bisa hidup baik? Buat apa kita hidup baik? Karena hidup kita itu dilihat orang. Kesaksian, bersaksi itu tugas utama orang Kristen. Setiap kita itu dipanggil untuk bersaksi, menginsafkan dunia. Karena itu dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Setiap kita yang diminta untuk mencoba menjelaskan, membantu menjelaskan akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tapi yang dilihat itu kita. Kita itu yang hidupnya benar, itu yang dilihat oleh mereka. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penghakiman itu nanti akan Tuhan berikan. Tapi tugas kita bersaksi, menginsafkan dunia. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, Roh Kudus itu men-sharingkan the greatest gift. Dia itu hadir, tinggal di tengah-tengah kita, di dalam kita, siapapun kita. Setiap kita punya, setiap kita bisa dipakai Tuhan. Masalahnya kita seringkali tidak mau minta Roh Kudus memampukan kita. Kalau kita tahu Roh Kudus sudah di dalam kita, ketika kita sadar kita punya tugas, minta Dia ajar, lakukan yang baik. Ingatkan kalau saya lupa tugas saya. Dan tugas itu terus setia kita lakukan agar dunia bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah orang Kristen, menginsafkan dunia. Karena itu saya gabung. Roh Kudus itu datang di dalam kita. Bagaimana Dia itu tugas utamanya mengajar dan mengingatkan, yaitu membuat kita terus bertumbuh. Kita harus jadi orang Kristen yang terus bertumbuh. Dan tugas kita setelah bertumbuh adalah menginsafkan dunia, yaitu bersaksi. Bapak Ibu, kita merayakan Natal setiap tahun. Apakah setiap tahun diikuti dengan pertumbuhan kita dan kesaksian kita yang baik untuk menjangkau jiwa? Dan disitulah pertumbuhan ini yang harusnya membuat kita itu terus bersaksi. Roh Kudus itu bekerja melalui setiap kesaksian kita. Ketika kita bersaksi, kesaksian kita akan dipakai untuk mempertobatkan orang. Saya tutup dengan ilustrasi ketika saya waktu itu mengajar. Ada satu sekolah. Sekolah ini sangat jauh. Saya waktu itu kalau ngajar tuh naik motor. Naik motor itu kurang lebih 2 jam. Dan 2 jam itu sampai di sekolah itu, waduh, kita tuh selalu berdiri dulu, elus-elus dulu. Karena 2 jam naik motor. Waduh, saya merasakan bagaimana getaran dunia gitu, bukan? Sampai di sana, saya khotbah itu di sekolah negeri. 300-an orang itu cuman 11 orang Kristen. Kita dikirim ke sana memang untuk pelayanan, enggak dibayar. Dan kita itu khotbah kepada 11 orang di persekutuan, daripada mereka itu diam. Jadi kita tuh mengajukan ke sekolah itu, boleh enggak kita itu persekutuan? Kita khotbah ke mereka, daripada mereka itu diam, diizinkan. Karena memang di sekolah itu juga ada guru agama. Guru agamanya pendeta. Sudah 60 tahun saat itu. Tapi Bapak Ibu, ketika saya itu datang di sekolah itu, saya khotbah baru buka Alkitab, ada satu anak duduk di depan, tiba-tiba dia maki saya dengan kata-kata yang kasar sekali. Lalu saya diam. Saya marah sekali. Lalu saya marahin dia. Lalu saya khotbah. Setelah khotbah saya datang ke dia, saya bilang, apa salah saya? Kok kamu kasar sekali sama saya? Lalu dia bilang, saya benci sama orang Kristen. Loh, kamu kan Kristen. Kamu lihat tuh 300 orang temenmu, cuman kamu 11 orang yang Kristen. Kok kamu benci Kristen, kenapa? Dia bilang, Bapak lihat itu, guru agama kami. Ini anak cewek. Dia mengatakan guru agamanya itu pelecehan terus sama dia. Suka pegang-pegang kami. Kita itu cuma dianggap barang bagi dia. Dilecehkan. Karena itu kita benci orang Kristen.
Saya bilang kalau gitu kan saya yang kasihan. Saya datang tidak pernah pegang kamu. Kamu langsung maki saya, kamu tidak maki dia, ya enggak? Tidak berani sama orang itu, karena guru agamanya. Kalau saya habis itu pulang tidak pegang nilai dia. Saya lalu bilang sama dia, kan tidak setiap orang seperti itu, kamu tidak fair. Oke, mulai berikutnya saya khotbah bukan lagi buat kamu. Saya khotbah termasuk buat gurumu. Saya khotbah maki-maki gurunya. Lalu di situ saya dilaporkan sama yayasan, jangan kirim saya lagi. Tapi justru lembaga yang kirim saya saat itu bilang, justru kami kirim Freddy biar bertobat. Karena kami sudah dengar reputasi sekolah itu seperti itu. Akhirnya minggu depan ketika saya itu mau pergi khotbah, ditelepon sama hamba Tuhan ini, siapa yang dikirim? Namanya keluar Freddy lagi, dia bubarkan persekutuan. Dia tidak kabarin saya sudah naik perjalanan motor itu 2 jam. Dan dia itu tutup pagernya, dia bubarkan, suruh anak-anak itu pulang. Hari ini tidak ada persekutuan, pulang. Tidak ada khotbah, pulang. Biar tidak dengar omongan saya. Dan Bapak Ibu ketika saya sampai di sekolah itu, saya sampai itu murid-murid 11 orang ini nunggu saya di pagar. Dia tunggu di pagar, lalu saya nyampe bilang, Pak pulang, tidak ada persekutuan. Ditutup. Kelasnya dikunci, Bapak tidak boleh khotbah. Saya bilang kenapa? Karena guru agamanya benci Bapak. Karena Bapak berani tegur dia. Jadi kita hari ini tidak ada persekutuan. Saya sudah 2 jam naik motor. Suruh pulang lagi 2 jam. Saya bisa mati di jalan. Lalu saya bilang sama dia, lalu kenapa kalian tidak pulang? Kenapa nunggu di depan pagar? Bapak Ibu, jawaban dia adalah, kami percaya Bapak tetap datang. Dan kalau Bapak datang, kalau boleh kami masih mau dengar. Bapak Ibu, akhirnya saat itu saya kumpulkan mereka, kita duduk di trotoar pinggir jalan di depan pagar sekolah. Kita khotbah di pinggir trotoar, di pinggir jalan sambil makan cilok. Untung tidak keselak. Sambil khotbah sama mereka, sambil saya nangis. Bapak Ibu, pernahkah kita tuh menangisi anak-anak seperti itu? Mereka ingin kenal Tuhan tapi dilecehkan, bahkan oleh orang Kristen. Tapi berapa banyak dari kita yang mau dikirim share the gift? Kita sudah punya Roh Kudus. Dia akan mampukan kita, jangan takut. Justru tugas kita itu adalah untuk menginsafkan dunia, bersaksi. Saya sepanjang perjalanan pulang 2 jam, saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, saya malu. Saya tidak pernah punya semangat dengar firman Tuhan seperti mereka. Sampai dibubarin rela nunggu. Nunggu bahkan rela untuk duduk di pinggir trotoar dengar firman Tuhan. Pernahkah saya punya kerinduan seperti itu? Justru karena itu saya mau dipakai lagi. Biar kalau ada orang-orang seperti itu, saya mau bawa firman ke mereka, agar mereka cinta Tuhan, mereka bisa ikut bersaksi. Bapak Ibu, itu kan tugas setiap kita. Saya lakukan itu ketika saya itu masih pemuda. Saya belum sekolah teologi. Saya masih kerja desainer grafis. Tapi saya sempatkan 1 hari untuk keliling khotbah di sekolah-sekolah negeri seperti itu. Saat itu. Karena saya percaya Roh Kudus sudah saya miliki. Dia akan mampukan saya agar bersaksi, memenangkan jiwa, dipersembahkan bagi Tuhan. Itu Roh Kudus yang men-sharingkan the greatest gift-nya bagi setiap kita. Dia tinggal di dalam kita, mengajar dan mengingatkan kita untuk menginsafkan dunia karena kesaksian kita. Maukah kita dipakai? Maukah kita dikirim agar Tuhan bisa disaksikan oleh mereka? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang kami itu sedang persiapkan dan sambut di bulan Natal ini.
selagi kami itu mempersiapkan, betulkah kami itu sadar 3 pribadi Allah sudah men-sharingkan the greatest gift-nya. Karya keselamatan itu sudah digenapkan, bahkan dilanjutkan dengan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri setiap kami, siapapun kami. Sehingga setiap kami itu dimampukan untuk bisa melayani Tuhan. Karena Roh Kudus yang di dalam kami itu terus mengajar dan mengingatkan setiap kami, untuk kami itu bisa bersaksi, menginsafkan dunia, agar dunia itu bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, the greatest gift yang Tuhan itu beri. Karena itu Bapak, pakailah setiap kami, gerakkan setiap kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang hanya merayakan Natal lewat begitu saja, tapi kami ingin mencoba diri kami, mencari apa yang kami itu punya, untuk kami juga bisa sharingkan the greatest gift yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Karena itu Bapak, mampukan setiap kami, agar setiap kami boleh juga memancarkan terang dan menjadi garam di tengah-tengah kondisi apapun juga. Di bulan Natal ini kami bisa mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.